Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang saya hormati dan saya sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhir. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat waktu dan kesehatannya. Kita kembali bisa berjumpa dalam podcast Yayasan Qalbun Salim Global. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau dari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang saya hormati, di beberapa waktu terakhir dunia sedang menghadapi situasi yang panas, yang lumayan tegang dengan adanya konflik antara negara adidaya Amerika yang menyerang negara Iran, yang mana Amerika dibantu oleh Israel. Kita tentunya prihatin adanya perang yang terus berkecamuk karena menelan banyak korban yang tidak berdosa. Mereka yang tidak mengerti apa-apa tentang peperangan ini menjadi korban. Kita juga tetap prihatin dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina, yang mana mereka terus-menerus mengalami genosida oleh Zionis Israel. Para pemirsa yang saya hormati, kita dalam kesempatan kali ini akan sedikit mengulas pandangan kita sebagai seorang muslim, seorang ahlussunnah wal jamaah, bagaimana kita menyikapi kondisi dunia yang carut marut ini. Yang pertama tentunya kita perlu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, kemudian bertawakal kepada Allah, sembari terus berdoa, mendoakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah kuatkan yang syahid, yang meninggal, mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang terbaik. Kemudian kita harus bisa menyikapi dengan benar di mana kita berpihak. Jangan sampai kita salah berpihak kepada orang-orang yang mana itu menzalimi saudara-saudara kita. Dalam hal ini ada beberapa orang yang kami dapati ketika menyikapi perang antara Amerika dan Iran, mereka seolah-olah bingung di mana akan bersikap, di mana akan berpihak. Di satu sisi ketika ingin mendukung Iran takut dicap Syiah, tapi ketika mendukung Amerika, bagaimana mendukung Amerika? Padahal Amerika ini adalah biangnya genosida, karena mereka yang mendukung Israel untuk memerangi saudara-saudara kita di Palestina. Kami melihat sikap ini sedikit banyak disebabkan oleh pandangannya yang terlampau terikat dengan negara-negara teluk. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh negara teluk itu adalah tolak ukur kebenaran. Padahal ini bukan sesuatu yang objektif. Apabila kita menjadikan suatu pandangan rezim atau pemerintahan itu sebagai tolak ukur kebenaran, kita sebagai muslim tentunya harus bebas dalam memberikan atau menyikapi suatu hal didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Kita perlu punya independensi dalam menentukan kebenaran. Ketika kita menjadi seorang muslim, kita harus mengikuti Al-Quran, hadis, kemudian para ulama. Apabila suatu rezim tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis, tentunya
kita bisa mengkritisinya, karena mereka bukan orang-orang yang bebas dari dosa. Kemudian begitulah politisi. Politisi itu terkadang mereka tidak melihat didasarkan pada keimanan atau ilmu. Kadang mereka hanya melihat dari sisi pragmatisme. Nah, maka di sini kita akan sedikit membahas mengenai satu pandangan dari ulama abad ke-6 Hijriah, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Bagaimana seyogyanya kita menyikapi orang-orang Syiah? Tentu saja dikaitkan dengan orang-orang Yahudi. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa kita jangan terlampau ekstrim dalam menyikapi orang-orang Syiah, tapi juga jangan terlalu moderat kepada orang-orang Syiah. Orang Syiah itu kalau kita katakan semuanya kafir, nah ini terlampau ekstrim. Karena nyatanya ada juga Syiah yang dekat dengan orang-orang Sunni, Syiah Zaidiyah contohnya. Nah, Syiah Zaidiyah, mereka jangan sampai kita mengkafirkan Syiah Zaidiyah, karena itu mereka dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dekat dalam hal ini, dekat dalam pemikirannya. Nah, tidak se ekstrim Syiah-Syiah yang gulat seperti Nus'ariyah. Nah, kalau Yahudi pasti mereka kafir, kita jelas orang yang beragama itu pasti kafir. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya. Nah, beliau ditanya bagaimana kita menyikapi antara Yahudi dan Syiah, siapa yang lebih mendingan lah bahasanya, masih lebih baik mana, masih yang bisa kita terima, masih bisa diterima, itu yang mana, Yahudikah atau Syiahkah? Nah, beliau menjawab dalam Majmu' Fatawa, alhamdulillah kullu man kana mu'minan bima ja'a bi Muhammad SAW fa huwa khairun min kulli man kafar bih. Kata beliau, segala puji bagi Allah bahwasanya setiap orang yang beriman kepada yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu masih lebih baik dibandingkan orang yang mengkafirkan. Nah, ini adalah prinsipnya. Ketika kita menyikapi suatu kelompok, ya, ada dua kelompok yang saling bertikai. Nah, ketika ada dua kelompok yang saling bertikai, kita lihat lewat kacamata iman dulu. Mana yang beriman dengan Nabi Muhammad itu pasti lebih baik dibandingkan yang tidak beriman sama sekali. Ada Syiah masih mengimani Nabi Muhammad, kemudian ada Yahudi. Nah, mana yang lebih baik? Nah, sekarang nih Amerika sama Iran Syiah, kemudian Amerika Yahudi. Mana yang lebih baik? Amerika yang tidak beriman Nabi Muhammad atau Syiah Iran yang masih beriman kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, kemudian mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi juga. Nah, beliau melanjutkan, wa in kana fil mu'min bidzalika nau'un minal bid'ati. Nah, meskipun seorang mukmin itu dia ada hal-hal bid'ah yang dia lakukan. Nah, seperti Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu prinsip dasar yang juga diimani dan juga pendapat yang dipakai dan dilontarkan, disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, beliau melanjutkan, fa innal yahud wan nasara kufran ma'luman bittirar min dinil Islam. Nah, orang Yahudi dan Nasrani itu adalah kafir yang jelas-jelas kafirnya. Nah, tanpa ada alasan yang bisa kita benarkan bahwa mereka itu beriman. Nah, sedangkan orang-orang yang ahli bid'ah, meskipun bid'ahnya seperti Syiah atau Khawarij, tapi mereka tetap beriman kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, lantas bagaimana kalau misalkan ada Syiah, ya, kemudian ada Yahudi, nah, mereka bertikai. Apakah kita boleh, ya, membantu orang-orang Yahudi untuk mengalahkan orang Syiah? Kita tahu nih, Syiah ini sesat. Wah, kita nggak sukalah orang Syiah karena mereka ini sesat. Nah, kita mengharapkan mereka tidak ada nih
mereka ini nggak ada. Apa kita harapkan? Kita harapkan mereka bisa masuk Sunni semua. Nah, apakah terus kita membantu orang Yahudi, yang orang non-Muslim ini, untuk bisa memerangi orang Syiah? Bolehkah seperti itu? Nah, hal ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kalau misalkan ada kelompok Islam yang fasik atau bid'ah, kemudian ada orang kafir yang memerangi orang fasik tadi, orang yang ahli bid'ah tadi, apakah kita membantu orang kafir tadi? Nah, beliau berkata, walau qaddara annal muslimina zulmah wa fisqah. Kalaulah seandainya ada kaum muslimin yang mereka itu pelaku zalim dan fasik, wa mudhiruna li anwa'il bid'ah, yang mana mereka itu melakukan hal-hal bid'ah, yang mana bid'ahnya a'zamu min sabbi Ali wa Utsman, yang mana bid'ahnya lebih besar dari menghina Sayyidina Ali dan Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Bayangkan, kalau ada orang muslim fasik melakukan kebid'ahan yang mana kebid'ahannya itu lebih besar daripada menghina sahabat Nabi Ali dan Utsman disebutkan. Lakanal aqil yanzuru fi khairil khairain wa syarril syarrain. Maka seorang mukmin akan melihat dan cenderung pada satu kebaikan yang lebih baik dibandingkan dua kebaikan. Nah, satu kebaikan yang lebih baik dibandingkan dua kebaikan. Nah, dan dia juga bisa melihat di antara dua keburukan itu mana yang lebih kecil. Ala tara anna ahlas sunnah wa in kanu yaquluna fil kharij war rafid wa ghairihima min al bid'ah ma yaqulun lakin la yu'awinuna al kuffar ala dinihim. Nah, ini kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan. Beliau berkata, tidakkah engkau melihat bahwasanya Ahlus Sunnah, meskipun mereka mengatakan hal-hal yang bermacam-macam tentang Khawarij, kemudian Syiah, Syiah Rafidhah, tetapi mereka tidak pernah bahu-membahu, tolong-menolong dengan orang kafir untuk memerangi Khawarij dan Syiah Rafidhah. Nah, ini adalah sikapnya Ahlus Sunnah, yaitu tidak tolong-menolong dengan orang kafir untuk memerangi umat Islam yang sesat. Nah, di sini maka Ibnu Taimiyah konsisten dengan prinsip awalnya bahwa yang kafir itu lebih buruk dibandingkan yang muslim, meskipun muslim itu sesat. Nah, di mana konteksnya di sini Ibnu Taimiyah berbicara mengenai tolong menolong dengan orang kafir ini. Nah, ucapan beliau ini yang kedua tentang tolong menolong dengan orang kafir itu beliau sampaikan dalam kitab Minhajus Sunnah. Kitab Minhajus Sunnah ini yang mana ibarat tadi atau ucapan beliau yang saya nukil itu konteksnya beliau sampaikan ketika itu, yaitu dalam kasus perangnya umat Islam dengan Mongol. Nah, ketika umat Islam berperang dengan Mongol, nah, ketika itu orang-orang Syiah di masa itu, ya bukan sekarang, di masa itu mereka berkhianat. Mereka bekerja sama dengan orang-orang Mongol untuk bisa mengalahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketika itu menguasai wilayah Syam. Nah, ini kemudian menjadi catatan tersendiri oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan kalau kita Ahlus Sunnah itu tidak seperti orang Syiah. Orang Syiah itu mereka tolong menolong dengan orang Mongol untuk memerangi umat Islam, yaitu orang Ahlus Sunnah. Nah, kalau kita ya jangan kemudian mengikuti mereka. Kita ini kan Ahlus Sunnah. Sifatnya Ahlus Sunnah itu apa? Kita sikapnya yaitu kita tidak akan dan tidak boleh tolong menolong dengan orang kufar, orang kafir untuk memerangi saudara kita yang sesama muslim meskipun dia itu tidak sealiran dengan kita. Nah, itu nggak boleh. Nah, maka apa yang dilakukan oleh negara-negara Teluk, nah, itu kita tidak boleh kemudian membenarkan mereka. Ya, tidak boleh kita mendukung mereka. Kita boleh dan memang harus kita sebagai Ahlus Sunnah itu tidak setuju dengan saudara-saudara Syiah dalam hal ideologi mereka. Tapi kalau mereka benar dalam gerakan perjuangannya, tentunya harus kita dukung. Nah, apalagi yang
tolong dan dibantu itu saudara-saudara kita di Palestina, yang mana orang-orang Palestina mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah seperti kita. Nah, kemudian dengan apa yang terjadi dengan negara-negara Teluk, tentunya kita sebagai umat Islam mendoakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Karena umat Islam ini saat ini sedang terjangkiti penyakit al-wahan. Al-wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kalau sudah terjangkit ini, maka orang ya takut mati. Ketika mau memperjuangkan saudaranya yang tertindas, khawatir nanti kena sasaran perang. Sehingga ketika umat Islam itu terjangkit penyakit al-wahan, maka lawannya ya, orang-orang kafir, mereka tidak lagi takut kepada umat Islam. Padahal umatnya Nabi Muhammad SAW itu diberi oleh Allah Ta'ala anugerah yang tidak diberikan kepada umatnya nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Yaitu nusirtu birra'bi masirata syahrin. Kata Rasulullah, aku itu dan umatku ditolong dengan ar-ra'b. Ar-ra'b itu apa? Rasa takut yang menjangkiti musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Artinya apa? Pasukan umat Islam itu dari posisi musuh masih sejauh 1 bulan, ya, sejauh perjalanan 1 bulan, itu pasukan lawan itu sudah takut. Pasukan lawan sudah takut. Nah, tapi catatannya hal ini akan berlaku kalau umat Islamnya nggak takut mati dan tidak cinta dunia. Kalau umat Islamnya cinta dunia, maka yang terjadi seperti sekarang. Nah, kalau kita merasa Iran itu Syiah, kita nggak boleh sejalan sama mereka. Ya sudah, kalau kita nggak bisa sejalan, maka ambil spiritnya. Kita ambil pelajaran seperti mereka. Mereka itu diembargo puluhan tahun, tapi bisa eksis. Malah bisa membuat peralatan militer yang menandingi negara adidaya. Kenapa mereka bisa, kenapa kita tidak? Ya, mereka yang sesat saja bisa seperti itu. Kenapa kita yang tidak sesat tidak bisa? Kita yang di jalan yang benar, kenapa nggak bisa? Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Pasti kita bisa. Nah, semangat itu yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, kepada generasi-generasi setelah kita. Ya. Rasulullah SAW ketika menjelaskan ayat firman Allah Ta'ala, "Billahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin." Dan persiapkanlah untuk mereka, orang-orang kafir, musuh kita, untuk memerangi mereka, persiapkanlah quwwah. Nah, quwwah ini apa? Kekuatan ini apa? Kata Rasulullah SAW, beliau menyebutnya 3 kali. Beliau menjelaskan quwwah ini dengan apa? Al-quwwatu ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Illa innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Nah, ingatlah, sesungguhnya kekuatan di sini adalah ar-ramyu. Ar-ramyu itu kalau dulu panah, sesuatu yang dilempar. Itu ar-ramyu. Jadi persiapkanlah untuk memerangi orang kafir itu kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan lemparan. Nah, kalau zaman dulu lemparan itu panah kemudian ketapel. Kalau zaman sekarang, ya kita jangan berpikir di masa lalu saja, kita harus melihat secara konteks sekarang. Nah, konteks kalau zaman sekarang yang dilempar itu rudal, ya. Kalau kita hanya berhenti pada konteks masa lalu, terus belajarnya panah saja, kalah kita lawan orang kafir. Siapkan apa yang sekarang sesuai dengan zamannya. Ya, kalau zaman sekarang, ya pakai rudal. Nah, itu yang kemudian difahami oleh saudara-saudara kita yang Syiah. Nah, tapi kita tidak memahami itu. Kita hanya membebek saja. Nah, maka semangat itu yang harus ditanamkan pada diri kita. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Mereka saja yang notabene ya, nggak benar, ya, jalannya sesat, ya, bisa. Kenapa kita nggak bisa? Apakah kita terlalu manja, kemudian ternina bubukkan dengan kondisi keamanan, sehingga kita tidak bisa
maju seperti mereka dalam hal militer. Wallahu a'lam. Nah, ini bisa kita menjadikan introspeksi kepada diri kita masing-masing. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu disampaikan, bisa di kolom komentar. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.